Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami baca, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop Allah adalah terang. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mau membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam perenungan suara Marturia. Hari ini kita diberikan tema keadilan dan kasih menjadi satu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 9 ini kita hanya melihat satu ayat, lalu kita mencoba untuk mengupasnya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ini juga merupakan salah satu bentuk kesaksian Rasul tentang Allah itu sendiri. Makanya di ayatnya yang ke-5 dibuka dengan perkataan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Lalu di ayatnya yang ke-9 dilihat bahwa penulis membuka ayat ini dengan kata, jika kita mengaku dosa kita. Ini satu bentuk kalimat yang sedikit mengajak kita untuk mengakui. Jadi ini satu bentuk ajakan yang diberikan penulis untuk kita mengakui segala dosa kita. Lalu disambung dengan kata, maka ia di sini adalah Yesus Kristus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini satu bentuk di mana penulis mau mengajak kita untuk mengakui dosa yang telah kita lakukan secara tulus dan ikhlas, secara jujur, mengakui segala dosa yang kita lakukan tiap harinya, bahkan dalam berbagai keadaan pun kita bisa dianggap melakukan dosa di hadapan Allah, karena kita terus tinggal dan diam di dalam dosa itu. Penulis mengajak kita untuk keluar dari tempat itu dan mengaku dosa-dosa kita, dan penulis menegaskan bahwa jika kita mengakui segala dosa kita, maka Allah yang adil itu, Allah yang setia itu akan siap mengampuni dosa kita dan menyucikan kita atau memperbaharui kehidupan kita dengan Dirinya sendiri yang telah mati dan hidup itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada tema kita, keadilan dan kasih menjadi satu. Kalau bicara tentang keadilan, berarti kita sering merujuk kepada hukuman yang fair
atau hukuman yang benar-benar adil gitu. Kalau kita berbuat dosa, kita harus dijatuhi hukuman yang harus setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi kita selalu melihat bahwa kata hukuman atau keadilan itu selalu merujuk pada hal-hal yang sedikit negatif. Tetapi hari ini kita mau melihat satu sisi di mana Allah mau menunjukkan kepada kita keadilan yang Allah mau gambarkan. Allah menggambarkan satu bentuk keadilan, yakni dengan memberikan satu kesempatan kepada umat ciptaannya, setiap kita untuk memberi diri mau mengaku dosa-dosa kita. Jadi mau dengan jujur dan ikhlas mengakui kita pun dosa, Dia akan memberikan keadilan dengan kasih-Nya. Keadilan dengan kasih-Nya. Ini salah satu hal yang tidak akan diberikan dunia. Kenapa saya bilang tidak akan diberikan dunia? Karena dunia selalu memandang keadilan dengan memberikan satu hukuman. Apalagi kita melihat orang-orang berdosa, orang-orang melakukan tindakan yang kita bisa anggap bahwa itu kriminal, tindakan pelecehan, tindakan berbagai tindakan kriminal lainnya, dan kita selalu menganggap bahwa itu sesuatu yang harus diadili dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dengan hal itu memunculkan berbagai perspektif di dalam masyarakat bahwa orang itu pantas dibenci, orang itu pantas untuk tidak disukai, orang itu pantas untuk dibully dan sebagainya. Karena berbagai tindakan yang dianggap dosa atau berbagai tindakan yang dianggap kriminal yang harus diadili. Jadi pengadilan yang terjadi di masyarakat sudah diadili dalam hukuman, lalu hukuman itu terus terjadi dan terjalin di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk pembulian. Tetapi Allah berbeda dengan kita. Allah memberikan hukuman kepada umat yang dicintainya, tetapi hukuman itu dibalut dengan kasih, yakni dengan mengampuni. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat sulit dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mampu mengampuni setiap dosa yang telah kita lakukan, bahkan kita tahu itu dosa, bahkan kita tahu itu menyakiti hati Allah, kita masih terus berbuat. Allah masih memberikan teguran, keadilan dengan memberikan hukuman, lalu Allah memberikan ketong kasih untuk mengampuni ketong. Keadilan dan kasih itu menjadi satu di dalam Yesus Kristus bagi ketong. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah kalau ketong mau lihat Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkan ketong telah melakukan dosa, tetapi Allah memberikan ketong satu bentuk keadilan, yakni dengan menghukum, dengan ketong yang tidak menolak hukuman Allah, dengan ketong yang mengindahkan hukuman Allah itu. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan ketong pengampunan, dan ketong hidup di kehidupan yang baru. Jadi pembacaan yang satu ayat ini, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, penuh dengan keindahan dari Allah yang mau menunjukkan bagaimana Allah merespon ketong punya pengakuan dosa. Allah merespon ketong punya kejujuran. Jadi segala sesuatu yang sebenarnya ketong berikan dengan kejujuran, Allah merespon. Tidak pernah Allah mendiamkan segala sesuatu yang ketong berikan dengan kejujuran. Ingatlah Bapak Mama, kadang kalau ketong merasa bahwa ketong tidak melakukan dosa, lalu ketong melihat orang lain berbuat dosa, ketong menganggap bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas, tidak adil karena ketong yang tidak melakukan dosa saja dihukum, ketong tidak melakukan dosa saja melewati berbagai proses yang sulit. Sebenarnya Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hak-hak seperti itu, pemikiran-pemikiran itu harusnya dilakukan oleh Allah sendiri, karena Allah yang mempercayakan kehidupan bagi kita. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah menunjukkan keadilannya dengan caranya sendiri, lalu Allah menunjukkan kasih-Nya dengan caranya sendiri.
Dunia boleh menghukum kita dengan berbagai cara yang harus kita lewati, tetapi Tuhan menghukum kita dengan keadilan dan kasih-Nya. Jadi keadilan dan kasih yang menjadi satu itu akan terus menerangi ketompu hidup untuk menjadi orang-orang yang terang, yang tidak hidup lagi di dalam dosa. Jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup perenungan pada saat ini dengan berdoa. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Atas izin Tuhan, kami boleh membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan tadi, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan, terlebih kekuatan bagi kami Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi di dalam pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Pekerjaan, pelayanan, rumah suami, istri, anak-anak, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kesehatan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, usaha kami yang sedang mengalami sakit di dalam kehidupan kami, di rumah sakit, entah itu di rumah. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami makan, apa yang kami konsumsi, semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan, pemulihan hanya daripada Tuhan. Kami juga mendoakan setiap kami yang masih diliputi oleh rasa duka, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dengan setulus hati dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.